Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, untuk ketua kelas tolong memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai, coba lihat dulu kiri kanannya ada sampah atau enggak. Terus mejanya tolong dirapikan yang masih berantakan. Oke. Ada yang nggak hadir nggak? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Semangat ya kalian hari ini. Semangat dong. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, ada yang ingat nggak materi minggu kemarin itu tentang apa? Ya, Kemarin kita belajar mengenai kebutuhan manusia dan kerangka sumber daya, Bu. oke. Kemarin kita udah belajar tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang skala prioritas dan literasi keuangan. Ada yang tahu nggak apa sih hubungan materi kita yang kemarin dengan materi kita yang hari ini? Saya Ya, benar. Nah, jadi kebutuhan itu adalah suatu hal yang penting yang diperlukan untuk meningkatkan ataupun memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Nah, dan akan tetapi sumber daya tersendiri terbatas sehingga diperlukannya skala prioritas untuk mengatur pengelolaan sumber daya sehingga dapat digunakan pada hal yang penting. Nah, dengan adanya literasi keuangan, seorang dapat terbantu untuk mengelola finansialnya dengan bijaksana sehingga seorang dapat mengalokasikan dana finansial yang didapatkan itu pada skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, benar banget ya. Nah, jadi dengan dijelaskannya pada Putri tadi, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh untuk kalian bisa menyusun skala prioritas dan literasi keuangan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak skala prioritas dan literasi keuangan itu apa? Bu, Ya, Rizky. skala prioritas itu mengurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, Bu. Mulai dari yang paling penting hingga yang dapat ditunda terlebih dahulu. Sedangkan literasi keuangan itu pengetahuan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan. Oke, dengan yang dijelaskan dengan Rizky tadi, apakah kalian pernah mengaplikasikan skala prioritas itu ke kehidupan kalian sehari-hari? Pernah ya? Jangan cuma pasangan aja yang diprioritaskan. Kebutuhan dan keinginan kalian juga harus diprioritaskan. Jadi cara bertindak ekonomis. Nah, jadi seperti yang sudah teman kalian tadi jelaskan, ini ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi prioritas adalah mendahulukan dan mengutamakan daripada yang lain. Untuk secara umumnya, prioritas adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Kata ini berasal dari bahasa Perancis priorité yang berarti utama atau primer. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala prioritas? Yang pertama itu ada kemampuan finansial atau tingkat pendapatan. Jadi kita tuh untuk menyusun skala prioritas kita tuh juga harus ngira-ngira sesuai dengan pendapatan yang kita miliki gitu. Terus yang kedua itu status sosial atau kedudukan secara sosial. Seperti misal si A profesinya itu sebagai fotografer dan si B itu profesinya sebagai penulis.
Nah, jadi kebutuhan dari antara si A sama si B tadi berbeda kan, kebutuhan sama keinginannya tadi. Nah, terus yang ketiga itu lingkungan. Lingkungan ini kayak misal musim. Misal kalau musim panas sama musim dingin, kebutuhan kita tuh berbeda kan pasti kan. Masa iya musim panas kita beli selimut tebal gitu kan? Ya enggak lah kan. Terus lanjut ke literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan itu? Nah, literasi keuangan itu adalah kecakapan dan kemampuan untuk menentukan keputusan yang efektif dan bijaksana terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami dan menggunakan berbagai kemampuan keuangan secara efektif, seperti memanajemen keuangan pribadi, penganggaran dan investasi. Literasi keuangan merupakan fundamental dari hubungan seseorang dengan uang. Jadi secara ringkasnya itu kayak ini tuh tentang pemahaman kita tentang uang gitu. Seberapa sih kita tuh tahu untuk mengelola keuangan itu gimana. Nah, ini contoh menyusun skala prioritas dan literasi keuangan. Di sini ada sebut saja Budi, seorang pekerja kantoran dengan gaji bulanan 5 juta setiap bulan. Budi ini memiliki beberapa kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi dengan gajinya. Kebutuhan yang pertama itu biaya hidup, seperti makan, transportasi, listrik, air, dan internet, sebesar 2.500.000. Terus dia juga punya tabungan dan investasi sebesar 1.500.000. Dan dia juga menyisihkan uang 1 juta untuk hiburan atau liburan dia. Nah, menurut kalian dari kebutuhan yang telah ada di sini, mana yang paling prioritas? Biaya hidup. 1, biaya hidup. Yang kedua, tabungan, investasi. Ketiga baru hiburan. Nah, ini ya. Kenapa hiburan itu ada di akhir? Karena hiburan itu bisa ditunda gitu. Kalau biaya hidup yang ditunda, mati dong. Iya kan? Mati dong. Terus untuk mengetahui Budi itu sampai mana sih literasi keuangannya itu? Nah, literasi keuangan Budi itu ditunjukkan melalui kemampuannya dalam mengatur uangnya. Budi mengetahui bahwa ia harus menyisihkan sebagian gajinya untuk tabungan dan investasi. Budi juga memahami bahwa investasi bisa membantu mencapai tujuan finansialnya di masa depan. Terus Budi juga tahu bahwa ia harus memiliki dana darurat sebagai antisipasi atas kejadian tidak terduga. Oleh karena itu, bagian dari tabungan dan investasi dialokasikan untuk dana darurat. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk mengingat kalian tentang materi ini, gua ada kata-kata. Kalau kita ke bank terus ngantri itu namanya bukan prioritas ya. Jadi buat kalian ngingetin aja, oh berarti kalau yang diutamain itu berarti prioritas. Kalau yang belum diutamain itu berarti bukan prioritas. Mungkin waktunya udah habis ya. Ibu ada tugas, nanti ibu kasih di grup chat kelas. Nanti ibu share di situ. Itu tugasnya per kelompok. Untuk ketua kelas tolong buat 8 kelompok.
nanti minggu depan itu dipresentasikan di depan kelas. Terus jangan lupa juga untuk minggu depannya kita belajar mengenai pembagian ilmu ekonomi. Oke, mungkin itu saja. Nanti jangan lupa ya di kelompoknya dikasih ke ibu. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.